Jangankan sholat masuk surga, yang mau saya tanya, adakah perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Di mana itu dalilnya? Bisa jawab pertanyaan saya, saudaraku? Jangan hanya ngajak orang masuk Islam. Saya itu orang yang berakal, nggak bisa diakal-akalin, ya. Terima kasih. Saya juga berakal dan saya juga pakai akal. Karena berakal itulah saya menjadi orang Islam. Karena di dalam Islam akal digunakan dengan sempurna. Afala ta'qilun? Apakah engkau tidak berakal? Afala tatadabbarun? Apakah engkau tidak mentadaburi ayat-ayat itu? Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah ibrah wahai orang-orang yang cerdas. Jadi akal kami kepake kak. Nah, kalau kakaknya memang berakal, tapi mungkin akalnya belum dipakai mode 100%. Mungkin kakak bangun tidur. Kak, di dalam Islam itu, kaidah yang terpenting adalah bahwa kami sebagai orang Islam, demi Allah, kami tidak akan melakukan sesuatu kecuali di situ ada dalil yang jelas. Dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kakak misalnya bertanya, apakah memang ada waktu-waktu sholat di dalam Islam? Ada. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang beriman dengan kewajiban yang terwaktu. Ini ada di dalam Al-Quran An-Nisa 103. Nah, kemudian untuk waktunya, sholat duhur, asar, maghrib, isya ada di mana? Dalam hadis yang diriwayatkan dalam sanad yang hasan, dalam kitab Al-Baihaqi maupun Imam At-Tabarani, dikatakan bahwasannya ada seorang tabi'in berkata Ibnu Abbas. Qala berkata tabi'in tersebut, hal tajidu shalawatil khumus fil Quran. Wahai Ibnu Abbas, apakah ada kewajiban sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Qala Ibnu Abbas, jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu, Al-Imam Ibnu Abbas berkata, na'am. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran. Fasubhanallahi hina tumsun. Mensucikan nama Allah di masa-masa petang. Al-Imam Ibnu Abbas mengartikan bahwa ini maksudnya adalah maghrib. Wa hina tusbihun. Dan ketika engkau memasuki waktu subuh. Itu maksudnya waktu subuh. Wa asyian. Dan di masa menjelang sore. Itu yang disebut dengan asar. Wa hina tuthirun. Dan ketika waktu menjelang siang. Itu yang disebut dengan duhur. Wa min ba'di salatil isya. Dan setelah engkau melaksanakan salat isya. Jadi yang nyebutin di dalam Al-Quran itu ada bukan saya, tapi Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan satu poin yang banyak teman-teman Nasrani salah paham adalah memahami bahwa hukum Islam itu hanya di Quran. Tidak. Hukum Islam itu juga termaktub di dalam hadis. Dan penetapan dalil bahwa hadis merupakan dalil itu juga membutuhkan dalil. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa." Dan tidaklah Nabi Muhammad mengatakan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, tetapi yang dikatakan Nabi adalah wahyu yang terwahyukan. Jadi ucapan Nabi pun sebenarnya dalil. Dari Abdullah bin Amr dikatakan waktu duhri, waktunya duhur, idza zalati sams, ketika matahari sudah mulai condong. Wa waktul asri, dan waktu asar, malam tasfarrul asyamsu, selama matahari belum menguning. Wa waktul maghribi, dan waktu maghrib, malam yaghibus syafaq, selama syafaq itu mega merah belum tenggelam. Wa waktu salatil isya, dan waktu salat isya ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Wa waktu subuhi, dan waktu subuh min tulu'il fajri, dari munculnya fajar, malam tatlu'i syamsu, selama belum muncul matahari. Jadi penjelasan-penjelasan tentang waktu pun sudah dijelaskan secara detail oleh Rasulullah, dan penjelasan Nabi adalah bagian dari penjelasan Al-Quran. Jadi kesimpulannya bahwa di Quran sudah dimaktubkan tentang waktu-waktu sholat dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18, dan diperjelas oleh tafsir Al-Imam Ibnu Abbas dan diperkuat dalam hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Ini pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Saya Uda El Huda, cerdas berpikir.